Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suwarni Brutu. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran saya yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Pendekatan Ekonomi. Nah, baik, langsung saja berikut penjelasannya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak pengertian dari kebijakan fiskal itu apa? Baik, langsung saya bahas. Kebijakan fiskal adalah perubahan yang disengaja dalam pengeluaran pemerintah dan atau penerimaan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi nasional seperti penurunan tingkat pengangguran, stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, atau lainnya. Dalam pendekatan ekonomi, dalam kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah agar dapat mencapai tujuan ekonomi nasional. Nah, berikut adalah beberapa contoh kebijakan fiskal dalam pendekatan ekonomi. Yang pertama, pendekatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya untuk membangun infrastruktur, membangun subsidi, atau memberikan bantuan kekuasaan kepada sektor-sektor tertentu. Hal ini dapat meningkatkan pemerintah bergerak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peningkatan pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Hal ini dapat membantu mengurangi defisit anggaran dan mendorong stabilitas ekonomi. Nah, yang ketiga, pemberian insentif pajak. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada sektor-sektor tertentu untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pengurangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat mengurangi pengeluarannya untuk mengurangi defisit anggaran dan mendorong stabilitas ekonomi. Nah, yang selanjutnya, peningkatan suku bunga. Bank sentral dapat meningkatkan suku bunga untuk mengurangi inflasi dan mendorong stabilitas ekonomi. Yang terakhir itu peningkatan pengeluaran konsumsi. Pemerintah dapat memberikan insentif atau ketentuan kekurangan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. Hal ini dapat meningkatkan pemerintah agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kebijakan fiskal yaitu salah satu alat yang digunakan dalam pendekatan ekonomi untuk mengatur aktivitas ekonomi negara. Pendekatan ekonomi dengan menggunakan kebijakan fiskal melibatkan penggunaan perubahan dalam pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Beberapa aspek penting dalam pendekatan ekonomi dengan kebijakan fiskal meliputi: yang pertama, pengeluaran publik. Pemerintah dapat meningkatkan atau mengurangi pengeluaran publiknya untuk mempengaruhi permintaan agregat dalam ekonomi. Misalnya, meningkatkan pengeluaran untuk proyek infrastruktur dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua, pajak. Pemerintah dapat menggunakan perubahan dalam sistem pajak untuk mengatur pendapatan yang tersedia bagi masyarakat dan perusahaan. Pemotongan pajak dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, yang ketiga, anggaran defisit atau surplus. Pemerintah dapat memutuskan untuk memiliki anggaran defisit atau pengeluaran melebihi penerimaan, atau anggaran surplus atau penerimaan melebihi pengeluaran. Ini dapat memengaruhi jumlah uang yang beredar dalam ekonomi. Nah, yang selanjutnya, siklikalitas. Kebijakan fiskal dapat digunakan secara kontraseptif atau menghadapi resesi, atau pro-klik atau menghadapi booming ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, selanjutnya, dampak jangka panjang. Kebijakan fiskal juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, termasuk dampak terhadap utang pemerintah dan dampak ekonomi lebih luas. Nah, yang selanjutnya, keseimbangan fiskal. Penting untuk menjaga keseimbangan fiskal jangka panjang agar utang publik dapat dikelola secara berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya, kebijakan fiskal ini biasanya diimplementasikan melalui pembuatan dan pengawasan anggaran pemerintah, perubahan dalam undang-undang pajak, dan pengelolaan utang publik. Pendekatan ini memainkan peran penting dalam upaya pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Nah, sebelumnya
Mungkin ada yang bertanya, apa saja sih contoh-contoh kebijakan fiskal dalam ekonomi itu? Nah, baik, di sini saya jelaskan. Yang pertama, penyesuaian tarif pajak. Pemerintah dapat mengubah tarif pajak penghasilan individu atau perusahaan untuk mempengaruhi jumlah yang tersedia untuk belanja dan investasi. Nah, yang selanjutnya, pengeluaran publik. Pemerintah dapat meningkatkan atau mengurangi pengeluaran pada proyek infrastruktur, pendidikan, atau layanan kesehatan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi atau mengendalikan inflasi. Yang ketiga, subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada sektor tertentu seperti energi, pertanian, pertumbuhan ekonomi, atau mengendalikan inflasi. Yang selanjutnya, pengurangan utang publik. Kebijakan fiskal juga dapat berfokus pada pengurangan utang publik dengan mengendalikan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Nah, selanjutnya, penerimaan insentif pajak. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada perusahaan atau individu yang berinvestasi dalam sektor-sektor tertentu atau melakukan tindakan ekonomi tertentu. Nah, selanjutnya, dana darurat. Pemerintah dapat mengelolakan dana darurat untuk digunakan dalam situasi krisis ekonomi seperti pandemi, bencana alam, dan atau resesi. Nah, selanjutnya, kebijakan distribusi pendapatan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dengan mengenai pajak lebih tinggi pada kelompok kaya dan memberikan pada kelompok miskin. Selanjutnya, kebijakan anti-inflasi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi dan mengurangi pengeluaran dan mengurangi denda. Nah, selanjutnya ada kebijakan anti-cyclical atau disebut dalam situasi resesi. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ada pajak ekspor dan impor. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan tarif dan bea cukai untuk mengendalikan perdagangan internasional dan melindungi industri dalam negeri. Terus selanjutnya, kebijakan fiskal juga alat penting yang digunakan pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi dan mencapai tujuan tertentu seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, dan distribusi pendapatan yang adil. Nah, terus kebijakan fiskal dapat mempengaruhi perekonomian dalam beberapa cara, antara lain pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pajak dapat mempengaruhi insentif untuk bekerja, berinvestasi, dan mengeluarkan uang. Nah, stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, misalnya dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak jika terjadi inflasi. Selanjutnya, pendapatan nasional. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional. Namun, kebijakan fiskal juga dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika pemerintah memutuskan untuk memotong pengeluaran untuk program sosial seperti bantuan makanan atau perumahan subsidi, ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini dapat mengurangi permintaan agregat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sobat Sumber Belajar, manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa pemburu, penebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan
tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat Sumber Belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara luas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen melalui dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Baik, adapun selanjutnya yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah bidang yang mempelajari tentang pengelolaan sumber daya secara perorangan, masyarakat, kelompok, dan negara. Adapun selanjutnya pembagian dari ilmu ekonomi, yang dimana ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Selanjutnya ada cabang ilmu ekonomi nih. Nah, yang dimana cabang ilmu ekonomi itu dibagi atas 6 bagian. Yang pertama ilmu ekonomi moneter, yang kedua ilmu ekonomi publik, yang ketiga ilmu ekonomi industri, dan yang keempat ilmu ekonomi internasional, yang kelima ilmu ekonomi regulasi, dan yang keenam ilmu ekonomi sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada prinsip dari ekonomi, yaitu prinsip ekonomi adalah usaha dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya minimal untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya atau maksimal. Prinsip ekonomi dilakukan oleh 3 pelaku ekonomi yang saling berkaitan. Nah, lanjut ada di sini motif dari ilmu ekonomi. Kayak mana sih motif dari ilmu ekonomi itu? Yaitu motif ekonomi adalah segala dorongan baik dari dalam maupun luar yang membuat manusia melakukan suatu tindakan ekonomi. Mungkin cukup ya video pembelajaran dari saya, dan sekian, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.